Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alif Mbah Kyai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kyai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin Cacak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 188 dengan tema menyogok dan memakan harta dengan cara yang tidak benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqan min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Wala ta'kulu lan ojo padha mangan sira kabeh amwalakum ing pira-pira banda ira kabeh bainakum ing dalem antarane ira kabeh nggone mangan bil batili kelawan batil wa tutlu lan aja nggawa sira kabeh biha kelawan amwal ilal hukami marang pira-pira hakim nyogok litakulu supaya mangan sira kabeh fariqon ing sapanten sak golongan min amwalinasi saking pira-pira bandane manungsa nggone mangan bil ismi kelawan dosa wa antum khali utawi sira kabeh iku tak lamuna padha ngerti sira kabeh. Keterangan surat Al-Baqarah ayat 188 dengan tema menyogok dan memakan harta dengan cara yang tidak benar dengan subtema hukum memakan atau mempergunakan harta satu sama lain dengan cara yang batil atau dengan cara yang tidak sah. Sebab nusul atau turunnya ayat ini. Sebab turunnya ayat ini ialah bahwa Ibnu Aswa Al-Khadrami dan Imri'il Qais itu terlibat dalam suatu perkara soal tanah yang masing-masing tidak dapat memberikan bukti. Maka Rasulullah SAW menyuruh Imri'il Qais sebagai terdakwa yang ingkar agar bersumpah. Nah, tatkala Imri'il Qais hendak melaksanakan sumpah, turunlah ayat ini, yaitu ayat 188. Pada ayat 188 pada bagian pertama dari ayat ini, yaitu Allah melarang makan harta orang lain dengan jalan batil. Yang dimaksud makan di sini ialah mempergunakan atau memanfaatkan sebagaimana biasa dipergunakan dalam bahasa Arab dan bahasa lainnya. Batil ialah cara yang dilakukan tidak menurut hukum yang telah ditentukan Allah. Itu namanya batil. Para ahli tafsir mengatakan banyak hal yang dilarang yang termasuk dalam lingkup bagian pertama ayat ini antara masalah makan. 1. Makan uang riba. 2.
menerima harta tanpa ada hak untuk itu. 3. Maklar-maklar yang melaksanakan penipuan terhadap pembeli atau penjual. Ini hati-hati maklar-maklar itu. Kemudian pada ayat bagian kedua atau bagian terakhir yang melarang menyuap hakim dengan maksud untuk mendapatkan sebagian harta orang lain dengan cara yang batil, misalnya dengan menyogok atau memberikan sumpah palsu atau saksi palsu. Ini Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, hadis Kanjeng Nabi yang diriwayatkan Imam Malik, Imam Ahmad, Al-Bukhari, Imam Muslim. Sesungguhnya saya Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah manusia, dan kamu datang membawa suatu perkara untuk saya selesaikan. Barangkali di antara kamu ada yang lebih pintar berbicara sehingga saya memenangkannya berdasarkan alasan-alasan yang saya dengar. Maka siapa yang mendapat keputusan hukum dari saya untuk memperoleh bagian dari harta saudaranya yang bukan haknya, kemudian ia mengambil harta itu, maka ini berarti saya memberikan sepotong api neraka kepada orang itu. Mendengar ucapan itu, keduanya saling menangis dan masing-masing berkata, "Ya Rasulullah, saya bersedia mengikhlaskan harta bagian saya untuk teman saya." Saling mengikhlaskan. Lalu Kanjeng Nabi Muhammad SAW memerintahkan, "Oh, kalau begitu pergilah kamu berdua dengan penuh rasa persaudaraan, rasa perdamaian, dan lakukanlah undian dan saling menghalalkan bagianmu masing-masing yang menurut hasil undian itu saling mengikhlaskan, saling rukun damai." Itulah supaya biar tidak kena api neraka ini gitu. Takut. Saya kira saya juga takut itu. Kesimpulan 1, tidak boleh makan harta orang lain dengan jalan yang tidak sah atau batil. Tidak boleh menyogok dan tidak boleh menerima sogokan untuk memperoleh sesuatu yang tidak sah. Dan tidak boleh membuat sumpah palsu atau tidak boleh menjadi saksi palsu. Mudah-mudahan kita tambah waktu, tambah dewasa, tambah yakin syariat agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.